Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini saya akan memaparkan atau mereview materi tentang alat peraga kampanye atau APK khusus untuk pemilu. Nah, alat peraga kampanye yang sering kita dengar istilahnya pada saat pemilu, ini adalah definisinya adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi misi, program, dan atau informasi lainnya dari peserta pemilu, simbol atau tanda gambar peserta pemilu yang dipasang untuk keperluan kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih peserta pemilu tertentu. Alat peraga kampanye bentuknya ini ada 3 jenis. Yang pertama adalah baliho, billboard, dan videotron. Kemudian yang kedua adalah spanduk, dan yang ketiga adalah umbul-umbul. Sedangkan ukuran alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada keterangan di atas, baliho paling besar ukurannya adalah 4 x 7 meter. Billboard atau videotron paling besar ukurannya adalah 4 meter x 8 meter. Spanduk paling besar ukuran 1,5 meter x 7 meter. Sedangkan umbul-umbul paling besar ukurannya 1,15 meter x 5 meter. Adapun desain dan materi pada alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud paling sedikit memuat visi, misi, dan program peserta pemilu. Peserta pemilu mencetak alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud mengutamakan penggunaan bahan yang dapat didaur ulang. Ketentuan pada undang-undang. KPU Provinsi, KPU Kabupaten, Kota, PPK, PPS, dan PPLN berkoordinasi dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, kecamatan, kelurahan atau desa, dan kantor perwakilan Republik Indonesia menetapkan lokasi pemasangan alat peraga untuk keperluan kampanye pemilu. Pemasangan alat peraga kampanye pemilu oleh pelaksana kampanye pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemasangan alat peraga kampanye pemilu pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin pemilik tempat tersebut. Alat peraga kampanye pemilu harus sudah dibersihkan oleh peserta pemilu paling lambat 1 hari sebelum hari pemungutan suara. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasangan dan pembersihan alat peraga kampanye pemilu diatur dalam peraturan KPU. Nah, untuk ketentuan alat peraga kampanye, KPU dapat memfasilitasi pemasangan alat peraga kampanye. Peserta pemilu membiayai pembuatan desain dan materi alat peraga kampanye yang difasilitasi KPU sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Fasilitasi alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dalam keputusan KPU. Untuk pemasangan alat peraga kampanye dilarang berada di 4 tempat. Yang pertama adalah tempat ibadah. Tempat ibadah ini termasuk dengan halamannya. Yang kedua adalah rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan. Yang ketiga, gedung milik pemerintah. Dan yang keempat adalah lembaga pendidikan, di antaranya gedung dan sekolah. Adapun lokasi pemasangan alat peraga kampanye ditetapkan dengan keputusan KPU Provinsi atau KIP Aceh untuk kampanye di wilayah provinsi dan keputusan KPU atau KIP Kabupaten Kota untuk kabupaten di wilayah kabupaten kota. Lokasi pemasangan alat peraga kampanye ditetapkan setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus mendapatkan izin pemilik tempat tersebut. Menjadi tanggung jawab peserta pemilu dan harus diturunkan atau dibersihkan oleh peserta pemilu paling lambat 1 hari sebelum hari pemungutan suara. Ketentuan bagi pelaksana serta dan kampanye pemilu. Petugas kampanye rapat umum dapat memasang alat peraga kampanye di lokasi kampanye. Pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang merusak dan atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta pemilu.
Pelaksana dan atau tim kampanye dilarang mencetak dan memasang alat peraga kampanye selain dalam bentuk dan ukuran sebagaimana dimaksud pada pasal 32 ayat 2 dan ayat 3 dan di lokasi sebagaimana dimaksud pada pasal 34 ayat 3. Pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang merusak atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta pemilu. Pelaksana dan atau tim kampanye dilarang mencetak dan memasang alat peraga kampanye selain dalam bentuk dan ukuran sebagaimana dimaksud pada pasal 32 ayat 2 dan ayat 3 dan di lokasi sebagaimana dimaksud pada pasal 34 ayat 3. Nah, terkait dengan penurunan alat peraga kampanye, partai politik yang melanggar larangan ketentuan kampanye sebelum dimulainya masa kampanye sebagaimana dimaksud pada pasal 25 ayat 1 dan 2 dikenai sanksi administrasi berupa penurunan atau pembersihan bahan kampanye atau alat peraga kampanye. Terkait dengan bahan kampanye, insya Allah nanti akan dijelaskan pada video-video selanjutnya. Kita lanjut. Pelaksana dan atau tim kampanye yang melanggar larangan ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 73, dikenai sanksi administratif dan penurunan atau pembersihan bahan kampanye atau alat peraga kampanye peserta pemilu. Dalam melakukan penurunan atau pembersihan bahan kampanye atau alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, dan atau Panwas Kecamatan berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja. Demikian review materi alat peraga kampanye atau APK pemilu disarikan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, PKPU Nomor 23 Tahun 2018, lalu PKPU Nomor 33 Tahun 2018 yang merupakan perubahan kedua dari PKPU Nomor 23 Tahun 2018. Demikian, semoga bermanfaat review pada kesempatan ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa merahmati dan meridhoi aktivitas kita keseharian. Amin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.